Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa selawat berangkaikan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul proses dalam sistem operasi. Oke, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Anisha. Kepada Anisha, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, yang pertama ada definisi proses. Menurut Handayani-Ningrat dan Siagian tahun 1994, ayat 114, proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan. Menurut Sagian, proses adalah suatu rangkaian yang berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan proses dalam sistem operasi, proses adalah suatu program di mana proses tersebut tengah dieksekusi oleh CPU yang membuat program counter, register, dan variabel. Untuk menyelesaikan sebuah proses ini dibutuhkan beberapa resource seperti CPU time, memori, file, dan input/output device. Resource tersebut dialokasikan oleh proses pada saat dibuat atau pada saat dieksekusi. Selanjutnya, cara berjalannya sebuah proses. Nah, di sini adalah status proses tersebut berjalan, bisa dilihat pada gambar tersebut. Penjelasannya, jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminated. Jika waktu yang disediakan oleh operasi sistem untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. Jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, seperti ada permintaan input-output, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah state, keadaan statis atau asal. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses bisa kita definisikan sebagai berikut. New adalah proses sedang dikerjakan atau dibuat. Running adalah instruksi sedang dikerjakan. Waiting, proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi, atau seperti sebuah penyelesaian input-output, atau penerimaan sebuah tanda ataupun signal. Ready, proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Sedangkan terminated, proses telah selesai melaksanakan tugasnya atau mengeksekusi. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah PCB. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lain. 1. Status proses, status new, ready, running, waiting, terminated, dan juga banyak lagi. 2. Proses counter, status stuck yang berisi alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. 3. CPU register. Register tersebut termasuk akumulator, register index, stack pointer, general purpose register, ditambah kode information pada kondisi apapun. Beserta dengan program counter, keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar setelahnya. Selanjutnya, 1. Informasi penjadwalan CPU. Informasi ini berisi prioritas dari suatu proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. 2. Informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. 3. Informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. 4. Informasi status input dan output.
Informasi tersebut termasuk daftar dari perangkat input-output yang digunakan pada proses ini, daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. Penundaan proses atau suspend sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem. Selama beban puncak, penundaan biasanya berlangsung singkat. Pengaktifan proses atau resuming. Pengaktifan kembali atau resuming proses yaitu menjalankan proses dari titik atau instruksi di mana proses tertunda. Alasan suspend dan resuming, jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend agar diresum setelah masalah selesai. Contoh, saat proses pencetakan, bila tiba-tiba kertas habis, maka proses disuspend. Setelah kertas dimasukkan kembali, proses pun dapat diresum. Pemakaian yang ragu mengenai hasil proses dapat mensuspend proses atau bukan membuang abort proses. Saat pemakai yakin proses akan berfungsi secara benar, maka dapat meresum proses yang disuspend. Sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem, beberapa proses dapat disuspend dan diresum saat beban kembali ke tingkat normal. 2. Model penggunaan triks. Triks adalah unit dasar dari pemanfaatan CPU. Sebuah triks dalam proses akan menjalankan satu tugas atau job pada satu waktu. Pada proses tradisional, setiap proses hanya memiliki satu triks, sehingga program yang dapat menjalankan suatu tugas dalam satu waktu. Namun, jika proses memiliki beberapa triks, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas pada satu waktu, dan hal itu disebut multi-threading. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Ini adalah contoh multi-threads dari proses thread. Model threads. Model threads itu memetakan banyak user level threads ke satu kernel threads. Pengaturannya threads dilakukan di user space, efisien, tetapi ia mempunyai kelemahan yang sama dengan user threads. Tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Memetakan suatu user threads ke kernel threads menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan min-to-one model. Keuntungannya sama dengan keuntungan kernel threads. Kelemahannya, setiap pembuatan user threads membutuhkan pembuatan kernel threads yang dapat menurunkan performa dari sebuah aplikasi. Sistem operasi yang mendukung one-to-one model adalah Windows NT dan EOS. Multiplexes banyak user level threads ke kernel threads yang jumlahnya lebih kecil atau sama banyaknya dengan user level threads. Jumlah kernel threads dapat spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Developer dapat membuat user threads sebanyak yang diperlukan, dan kernel threads yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Ketika suatu threads menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan threads lain untuk melakukan eksekusi. Sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, Irix, dan Digital Unix. 3. Implementasi threads. Ketika sistem operasi mengeksekusi suatu aplikasi atau program, proses yang mewakili aplikasi tersebut akan dikomputasi oleh prosesor. Jika proses tersebut merupakan program yang simpel, contohnya sebuah command line interface program atau disingkat dengan CLI, maka proses tersebut dalam suatu pandang proses hanyalah sebuah threads. Jika lebih, seperti multitasking program, maka proses tersebut dapat memiliki lebih dari satu threads. Contohnya, jika suatu program terdiri dari proses yang memiliki satu threads, dapat memperbolehkan pengguna untuk pengetikan tulisan atau word processing.
dan pemeriksaan ejaan atau spell checker. Ketika pengguna sedang mengetik tulisan pada program, maka fitur pemeriksaan ejaan akan berjalan setelah penggunaan selesai menulis. Lalu, pengguna dapat menulis kembali tulisan jika triks telah selesai menjalankan komputasi algoritma pengejaannya. Lalu, jika program tersebut memiliki proses dengan 2 triks, maka fitur pengejaan dapat berjalan secara bersamaan ketika pengguna sedang menulis tulisan pada program. Dengan ini, setiap tugas tidak harus bergantian dalam menunggu tugas lainnya. Pada proses dengan single core mengeksekusi proses yang memiliki triks lebih dari 1, maka CPU akan mengeksekusi triks tersebut akan berganti secara bersisipan dalam mengeksekusi setiap triksnya. Seakan-akan sistem terdapat processing unit yang banyak, namun kenyataannya processing unit bergantian menjalankan tugas secara cepat tanpa menyelesaikan masing-masing tugas. Hal ini disebut dengan konkurensi. Multithreading sangat berguna untuk memperoleh processing unit untuk mengerjakan tugas yang lebih banyak dan multi-core. Sistem berguna untuk membagi tugas dari proses secara bagi rata. Berikut adalah 4 bagian alasan besar untuk menjalankan sistem dengan kemampuan multithreading. A. Responsiveness. Responsiveness, program dengan kemampuan untuk multithread dapat memperbolehkan program untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan atau disebut dengan multitasking. Contohnya, pada di mana suatu website memiliki kegunaan untuk menampilkan suatu teks PDF dan dalam website tersebut terdapat tombol untuk merequest suatu gambar dari server. Ketika pengguna memencet tombol tersebut, proses akan menjalankan thread yang berperan dalam mengatur request dari server tanpa harus memberhentikan thread yang memperbolehkan untuk scrolling dalam menampilkan dokumen. B. Resource sharing. Sebuah proses yang terdiri dari banyak thread akan memiliki resource yang sama. Resource ini adalah termasuk data discharge, ruang memori, dan proses heap dan stack. Dengan ini, setiap tugas yang dijalankan oleh thread tidak perlu memesan resource tambahan dari sistem memori, namun menggunakan resource yang telah berada dalam memori yang telah diambil oleh thread yang lain. Saling membagi resource ini juga memungkinkan untuk efisiensi dalam komputasi data yang sama. Jika ada suatu data yang diperlukan untuk digunakan oleh beberapa tugas, maka thread tersebut dapat mengakses data yang sama tanpa komputasi atau mengambil dari storage tanpa mengambil data dari storage. 3. Scalability. Ketika jumlah beban dalam komputasi proses meningkat dalam sistem kita memerlukan tenaga komputasi yang lebih dalam sistem kita. Bila sistem kita dan program mendukung multithreading, maka kita dapat menambahkan jumlah core dalam proses kita untuk jumlah prosesor dalam sistem. Hal ini memperbolehkan untuk membagi thread proses kepada setiap core secara paralel. Namun, jika sistem hanya memiliki satu thread proses, maka proses tersebut hanya akan dapat dieksekusi oleh satu core. Tidak peduli jumlah core yang tersedia dalam sistem atau prosesor sistem. Memerlukan menambahkan frekuensi core yang dimana lebih sulit dibuat dan lebih banyak menggunakan tenaga listrik. Dan terakhir, paralel data. Paralel adalah di mana beberapa core saling membagi data sama secara rata dengan komputasi yang sama di thread yang berbeda demi mencapai satu tujuan. Contohnya, jika ada sistem dengan proses 2 core lalu ingin komputasi penjumlahan dari seluruh data array dari 1 ke n dalam komputasi, core 0 akan menjumlahkan dari array 1 hingga n2 secara bersamaan. Core 1 menjumlahkan array dari plus 1 ke n. Lalu setelah kedua komputasi selesai, salah satu core menjumlahkan hasil dari komputasi thread di core 0 dan 1. Parallel task. Parallel task adalah di mana beberapa core memiliki tugas yang banyak kepada core yang ada. Data yang digunakan masing-masing core mungkin bisa sama atau berbeda.
dengan contoh sama yang di atas, di mana terdapat dua core yang ingin mengkomputasi dari sebuah array yang sama. Ketika core 0 melakukan sebuah komputasi secara bersamaan dengan core 1 melakukan komputasi yang berbeda, namun core tersebut dapat menggunakan atau tidak menggunakan array yang sama dengan core 0. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada pemirsa sekalian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.